Hai, Halo. halo. Wah, udah 7.30 nih saatnya kita live. Oke, siap, 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 siap. Oke, ini udah banyak yang udah join, udah yang udah nungguin. Terima kasih semuanya. Oh ya, malam ini kita bakalan ngomongin tentang community dan partnership. Tapi sebelumnya aku bakalan ngucapin minal aizin wal faizin buat semuanya. Hari ini hari kemenangan bagi umat muslim semuanya. Dan makasih Betul. juga yang udah nyempetin ikutan live bareng Kurios. Kita sangat bangga karena di waktu-waktu yang seperti ini para followersnya masih pada ikutan gitu loh. Padahal hari-hari besar bagi mereka ya untuk kumpul-kumpul bareng keluarga, tapi mereka masih nyempetin untuk join live bareng Kurios dan Reno. Jadi sebelumnya nih, ini sebelum masuk ke sesi kita bakalan ngomongin tentang community dan partnership, aku bakalan memperkenalkan dulu nih siapa sih Kakak Reno ini gitu. Jadi biar makin tahu semuanya. Jadi Kakak Reno namanya adalah Kakak Reno Pristiawan. Biasanya dipanggil dengan Kakak Reno. Posisi sekarang Kakak Reno adalah Digital Brand Manager di Zuma. Bagi yang belum tahu Zuma, Zuma itu adalah produk sandal. Bener kayak kakak ya? Betul. Yang lagi @zuma.id jangan lupa hits, di-follow ya. yang lagi hits banget. Bahkan nanti kalian untuk yang punya pertanyaan, langsung aja bisa komen, tanya, bakalan ada hadiah dari Zuma, dari Kakak Reno buat kalian semuanya gitu. Ini singkat aja perkenalan kita. Uh, Tema malam hari ini tentang community dan partnership nih. Jadi sebelum kita nanti diskusi-diskusi, kita kasih bridging dulu nih, apa sih sebenarnya Kakak Reno community itu, partnership itu, untuk dari basic dari Kak Reno ya, maksudnya pengalaman dari Kak Hmm. Reno. Hmm. Sebenarnya, oh ya, ucapin dulu minal aidin wal faizin juga buat semuanya, gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kedengeran ya suaranya ya? Dengar. Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau community sendiri dari pengalaman saya tuh, karena memang backgroundnya dulu kuliahnya kan juga ada community development gitu. Hmm. Dari zaman kuliah juga belajar gimana caranya community gitu, pemberdayaan gitu, dan ruang lingkupnya luas banget gitu. Bahkan dari zaman magang, KKN juga udah belajar gitu, managing community itu kayak gimana gitu. Karena pada dasarnya community kan luas ya gitu, nggak. Ya. Kalau kalau sekarang mungkin beberapa jenis pekerjaan ada community specialist, ada community relations gitu. Padahal community itu kan lingkupnya untuk masyarakat luas gitu ya, untuk komunitas gitu. Jadi dari situ belajar, kemudian terjun di bidang pekerjaan juga, uh, waktu kemudian pindah jadi community relations juga gitu. Jadi memang in touch sama community, berbagai macam karakter, berbagai macam genre gitu. Maksudnya bidang komunitasnya macam-macam, dan dari zaman kuliah juga udah ikut organisasi yang biasanya handle-nya komunitas gitu. Oh, Jadi dari situ udah kebiasaan gitu. Jadi dari situ udah belajar juga gimana caranya ketemu sama macam-macam komunitas, mingle sama mereka, handle partnership-nya, kerjasamanya seperti apa, kayak gitu. oke. Itu untuk penjelasan sendiri dari community dan partnership ya. Tapi untuk ke penerapannya nih untuk community dan partnership itu sebenarnya sama apa dua hal yang berbeda? Sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi dia tuh saling berintegrasi gitu. Kalau kita ngomongin partnership kan sebenarnya dia kerjasama. Hmm. Kerjasamanya bisa lebih luas gitu. Partnernya juga bisa di berbagai bidang. Tapi kalau kita berbicara community dan partnership, berarti kan ada engage di situ kan. Ada hubungan antar komunitas, ataupun kalau dari jenis pekerjaan yang pernah saya lakuin gitu, dari klien misalnya brand ke community gitu. Jadi dulu saya juga sempat kerja di digital agency, spesialisasinya untuk community relations gitu. Jadi spesialis untuk menghubungkan kebutuhan brand ke audiens melalui komunitas gitu. Dan itu impactful banget gitu. Makanya beberapa beberapa pekerjaan sekarang kan banyak yang membutuhkan community specialist, community relations khusus untuk ngurusin community mereka gitu. Karena
community ini zaman sekarang tuh jadi platform yang besar gitu. Oh. Contoh kalau dulu kan kita ada Kaskus gitu, kita kan ada forumnya gitu. Iya, Sebenarnya ya itu tuh juga udah satu bagian dari komunitas yang sebenarnya dibangun gitu, karena community itu ngebentuk loyalty, ngebentuk loyalitas audiens untuk bisa terus entah itu sama brand ataupun dalam bentuk kerjasama yang lain gitu. Di pekerjaan juga alhamdulillahnya punya pengalaman untuk bisa join dengan komunitas-komunitas di seluruh Indonesia gitu. Jadi berbagai macam karakter, jenisnya juga macam-macam. Jadi dari situ juga akhirnya banyak networking gitu. Benefitnya tuh banyak banget gitu sebetulnya. Itu dari sisi community ya. Kalau untuk partnership, konsep kalau konsep partnership di community sebetulnya gimana caranya kita bisa membangun kerjasama gitu. Kalau community-nya kan kita membentuk hubungan dengan komunitasnya. Tapi kalau partnership itu kita menjalin kerjasama, kita ada tujuannya nih, kita ada satu visi yang sama nih, gitu. Kita punya satu visi yang sama untuk tujuan tertentu. Nah, disitulah kita mulai partnership. Nah, biasanya saya melakukan pendekatan-pendekatan khusus dengan mereka gitu. Contoh trik yang paling gampang adalah kita nggak pernah tahu komunitasnya, kita baru kontak gitu. Ya dari situ makanya kalau di community itu skill komunikasi kita sangat dibutuhkan gitu, sangat membantu kalau kita punya skill komunikasi yang baik, karena di situ kita belajar untuk negosiasi, untuk ngobrol, untuk menjalin networking. Nah, dari situ baru goalnya adalah partnershipnya gitu. Jadi biasanya untuk kebutuhan engagement untuk komunitas, nah itu jadi satu kesatuan untuk community dan partnership gitu. Jadi biasanya habis kita tuju komunitasnya, habis itu ada partnershipnya pasti ya di dalamnya. Nah, setelah itu biasanya ada maintenance. Saya bilangnya maintenance sih. Saya nggak tahu secara bahasa teoritisnya apa, tapi saya bilangnya maintenance dalam arti bahwa setelah kegiatan atau tujuannya selesai, pasti saya maintenance gitu. Entah di kemudian hari saya tanya kabar gitu, atau misalnya lagi ulang tahun saya ucapin, karena itu kan aset ya, saya bilang itu aset. Jadi untuk pekerjaan yang sekarang jadi community specialist, itu list komunitas atau hubungan baik dengan para founder community-nya itu merupakan aset buat kita gitu, karena ya kita nggak tahu nanti misalnya ke depan kita mau kerja sama lagi, mau ada kerja bareng lagi gitu, jadi itu akan mempermudah gitu. Maksudnya dalam artian memang ya kita menjalin baik secara personal juga bagus gitu. Ini salah satu strategi juga ya bagi sebuah brand untuk memperkenalkan brandnya atau membesarkan brandnya dengan cara community dan partner. Betul. Nggak hanya dari kayak kita bikin iklan, branding, sponsor gitu-gitu ya, berarti iya, betul. Apalagi kalau misalnya brandnya baru, itu challenging banget gitu. Kalau misalnya brandnya udah terkenal sih, pendekatannya nggak terlalu susah ya gitu, karena dari segi product knowledge juga mereka udah paham, misalnya ada produk-produk tertentu gitu. Paling yang kita mesti jelasin kalau misalnya satu brand tertentu mau launching gitu kan, itu ada strateginya. Tapi yang jadi challenge itu kalau misalnya ini brand baru, belum pernah orang tahu, nah pendekatannya gimana gitu. Step-stepnya biasanya kalau dari saya itu ada step-stepnya sih gitu. Jadi yang pertama pasti ngontak dulu, tahu komunitasnya itu seperti apa, kepoin Instagramnya, kepoin karakter orang-orang di komunitas tersebut seperti apa gitu. Baru nanti saya coba narik obrolan gitu. Dan yang paling seru kan tipe-tipe komunitas kan juga beda-beda ya gitu. Ada yang mereka sangat responsif, ada juga yang agak pasif atau misalnya agak jutek nih orang-orangnya gitu. Itu juga kita bisa belajar gimana caranya jadi orang yang adaptable gitu, bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Kalau yang paling seru tuh kalau waktu itu saya kerjasama sama komunitas ibu-ibu fotografi gitu. Itu seru banget karena saya kan cowok gitu. Tapi tandemnya nih ibu-ibu yang mereka punya passion yang luar biasa nih. Gitu. Emak-emak Jadi ya, Bo.
Iya, jadi ngebangun dulu nih. Oke, ini saya harus ngerubah nih. Jiwanya harus dibangun dulu, jiwa mak-maknya nih, biar biar ngobrolnya dapat nih, biar ngobrolnya dapat gitu. Jadi Harus gitu kan. betul, harus sefrekuensi dulu karena community itu juga susah gampang gitu. Apa triknya tuh kayak gitu. Jadi kalau kita nggak pinter ngambil hati mereka dalam arti positif, ya akan susah gitu. Tapi kalau Ya. misalnya kita bisa ngambil ngambil hatinya dalam konteks yang positif, kita juga bisa ngerti kapan misalnya harus ngobrol panjang, kapan mereka nggak mau diganggu atau mereka lagi sibuk gitu. Jadi saling memahami. Nah itu kedepannya gampang banget gitu. Bahkan rata-rata misalnya yang paling seru tuh kalau dulu kita lagi ngobrol gitu tiba-tiba ada yang curhat anaknya sakit gitu. Ya. Jadi iya itu oh berarti mereka udah punya trust nih ke kita gitu. Jadi ya kita mengimbangi dengan sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi dari situ kan ini ketika nanti ada kerjasama lain lagi itu akan lebih gampang gitu. Jadi inget nih kalau ada cerita yang menceritakan anaknya, kalau dalam komunikasi itu ada tuh, ada layernya tuh, itu udah masuk ke dalam. Kalau sampai dia menceritakan hal-hal pribadi ke seseorang, berarti udah muncul nih kedekatan dan biasanya jauh lebih mudah dalam mendekati gitu kan. Betul. Uh, kayak gitu ya. Itu sebenarnya penting. Sebenarnya emang komunikasi itu kunci, ya nggak sih? Mm-mm. Untuk Betul. segala hal. Kita ngobrol sama orang pasti harus butuh komunikasi gitu kan. Kita juga butuh komunikasi kayak gitu kan. Mm-mm. Terus Yang ini paling penting juga membangun yang paling penting juga tuh membangun emotional relationnya gitu. Jadi uh, membuat mereka juga bisa yakin bahwa kita tuh kerja sama mereka tuh nggak cuman karena kita butuh saat itu gitu. oke. Jadi karena kita juga pengen kerja samanya jangka panjang gitu. Jadi nggak dalam artian kayak habis manis sepah dibuang, yang penting udah selesai kita buang nih gitu. Itu kalau menurut saya hal yang salah gitu. Jadi apa bisa dalam jangka panjang tuh bagus banget gitu kalau sama community. Oke, sebelum lanjut nih, ini ada pertanyaan. Bagaimana menseleksi komunitas, faktor apa yang harus diperhatikan? Government ataupun brand seperti apa gitu. Biasanya kan banyak kan gitu. Contoh kayak misalnya oke kita mau kerja sama komunitas uh, uh, apa yang fokusnya ke membaca gitu atau misalnya yang suka koleksi buku atau suka misalnya bangun perpustakaan. Nah, itu kita juga harus seleksikan gitu. Berdasarkan prioritas, berdasarkan uh, karakteristik komunitasnya. Kira-kira kalau dari sekali dua kali percakapan misalnya udah bisa by WhatsApp, kemudian ngobrol, kita share visi kita mau kayak gimana dan mereka tertarik, komunikasinya bagus gitu. Itu kita bisa acuan oh ini berarti komunitasnya diajak kerja sama dalam jangka panjang gitu. Tapi kalau misalnya di awal udah feedback yang nggak terlalu bagus ya mending kita cari yang lain deh gitu. Komunitas kan juga banyak kan gitu. Di Jakarta sekarang juga udah luar biasa gitu. Apalagi kayak basis-basis community kayak di Malang, di Jogja itu yang hampir udah saya sekarang juga orang-orang yang kerja dan berkecimpung di dunia community relations juga lebih gampang gitu karena option mereka untuk nyari ini komunitas apa kebutuhannya untuk brand tertentu atau komunitas untuk kebutuhan campaign atau buzzer misalnya itu bisa lebih banyak gitu. Oke. Terus ada nggak sih kayak tempat untuk kita cari komunitas? Misal nih, aku punya band baru gitu ya. Terus akhirnya berencana untuk sama komunitas nih. Tapi aku bingung nyari ini komunitas. Aku tahu tapi tujuannya komunitasnya apa nih. Cuman aku nggak tahu di sini tuh ada nggak sih nama apa komunitas tentang ini gitu tuh carinya di mana sih?
Kalau kalau sekarang lebih gampang ya, karena kayak di Facebook, di Instagram juga komunitasnya udah muncul. Tapi kayak 2-3 tahun lalu kan masih belum secepat sekarang kan gitu, seagresif Oke. sekarang. Jadi kalau saya tuh dulu pasti akan nyari komunitas-komunitas tuh ya by googling aja gitu. Saya coba, oh ini Hmm. cari, terus kira-kira secara posisi dia bagus atau enggak, dia terkenal atau enggak. Saya cari di media massa, dia pernah dimuat atau enggak, kayak gitu. Baru nanti coba kontak gitu. Mengalami kesulitan juga pernah sering sih gitu. Kayak apa? Terutama yang hubungannya sama kayak government atau misalnya Iya. kayak komunitas, contoh kayak ibu-ibu PKK nih, kita mau kerja sama ibu-ibu PKK gitu, kadang nyari kontaknya juga susah kan gitu, kalau kita nggak punya apa networking ke sana, kita cari sendiri kontaknya, kita telepon gitu, tapi biasanya langkah-langkahnya itu sih gitu. Jadi halo, halo. Halo? Eh, iya iya, Udah? suaranya kedengeran, Oh, udah oke. nyambung gak sih? Halo, iya iya, nyambung nyambung, Sinyal? kedengeran nggak? Iya, tapi Mm-mm. nyambung, Oke. nyambung. Dengar kok. Mm-mm. Oke. Ini untuk dari dan aduh, apa yang bisa ditawarkan sehingga komunitas tersebut mau diajak kerja sama? Apa yang bisa ditawarkan sebenarnya, kalau saya biasanya kalau ketemu sama community, saya belajar dulu nih, visinya kita apa, kebutuhannya entah dari brand ataupun dari organisasi lain yang mau diajak kerjasama, baru dari situ kita belajar gimana caranya bisa mengkomunikasikan itu dengan baik gitu, nggak melebih-lebihkan juga gitu, jangan menawarkan sesuatu yang memang nggak ada gitu. Jadi peres oke okay, gitu, saya biasanya juga peres gitu, tapi peres yang memang nyata nih. Apa yang Hmm. diperesin tuh ada gitu, yang ditawarkan memang sesuai dengan apa yang udah dijanjiin gitu. Katakanlah misalnya Nah, kita mau kerja, contoh misalnya kita kerja sama gitu, kita mau kasih budget nih kak gitu, terus kita bilangnya 15 juta, nah 5 jutanya duitnya siapa, nah gitu kan, itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Jadi eh, terus juga balik lagi karena memang kemampuan kita berkomunikasi sih gitu, komunikasi sama community kan susah gampang, jadi memang harus by learning gitu, emang harus, kalau mau fokus ke dunia community ya harus nyemplung, harus ketemu sama komunitas, harus mau apa ya, mau belajar lah istilahnya gitu. jadi kita tuh harus tahu sebenarnya visi kita, visi misi perusahaan kalau Ya bisa kadang kalau kan. misalnya mau, kalau misalnya biasanya kan yang paling simpel kan kayak oke, kita mau kerja sama komunitas, kita mengundang untuk event ini, nah eventnya ini disesuaikan dulu gitu, jadi sesuai nggak gitu. Kalau misalnya kita mau bikin event apa, misalnya launching apa, buku psikologi gitu, berarti kan kita ngundangnya oke, komunitas parenting nih bagus nih kayaknya gitu, jadi yang nyesuaiin aja gitu, nyesuaiin Emang yang kebutuhannya selalu juga gitu. Dan berita juga. betul, yang sesuai juga, dan kita juga bisa seleksikan, oh ini komunitasnya besar atau enggak, kira-kira member-membernya itu beneran bagus atau enggak gitu. Kira-kira nanti setelah setelah apa, event selesai, eksekusinya sampai mana gitu. Dan Hmm. itu sih yang paling penting tuh kayak gitu, karena setiap apa berhubungan apa kerja sama community pasti harus ada outcome-nya juga kan gitu. Jadi outcome-nya itu yang kita eksekusi ini sampai selesai gitu, jadi nggak cuman kontak, punya kontaknya, ngundang mereka datang selesai gitu, tapi masih ada eksekusi lain, kayak hasilnya apa,
kemudian ya kita maintenance gitu, tetap hubungan baik sama mereka. Ini ada pertanyaan berikutnya. Adakah kriteria untuk memilih komunitas, misalnya jumlah, kesesuaian visi dan lain-lain? Kalau jumlah anggota biasanya ya pasti cari yang ini ya, yang udah terkenal ya gitu. Rata-rata kayak yang anggotanya udah 50 ke atas gitu. Yang paling udah bisa kelihatan ya kayak community yang besar ya kayak 1000 guru, kemudian kayak Indonesia berkebun kayak gitu. Itu kan linknya mereka udah banyak gitu dan udah tersebar di berbagai kota gitu. Atau misalnya kayak atau misalnya kayak Kompakers upload kompakan gitu. Itu community apa pecinta fotografi. Upload kompakan. Iya, itu komunitas fotografi yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga ada gitu. Jadi kan udah banyak ya. Kayak hijabers juga banyak gitu. Hijabers juga banyak gitu. Jadi terus sekarang juga kayak pecinta hewan peliharaan juga banyak banget gitu. Sekarang juga kampanyenya kan juga macem-macem kayak gitu sih. Lalu ini ada lanjutan pertanyaan nih. Bagaimana caranya kita bisa menjalin partnership jika komunitasnya informal? Maksudnya? Komunitasnya nggak ini. Tergantung kebutuhannya gitu. Kita kan bekerja untuk perusahaan, kita bekerja untuk organisasi. Itu masih sesuai atau enggak kebutuhannya gitu. Ya, kalau misalnya perusahaan menyeleksi itu dan itu misalnya ini masih belum cocok sama informal sih ya kerja sama aja sebetulnya gitu. Goalnya mau kayak gimana, targetnya sesuai atau enggak gitu. Dan kira-kira ini bisa diskusi dengan baik atau enggak gitu. Yang orang-orang yang ada di dalam komunitas itu bisa diajak kerjasama atau enggak gitu sih. Kan kita bisa kelihatan kan kayak dari ngobrolnya, dari pertama misalnya dari WhatsApp, nelpon, oke saya mau bikin event gini nih, gini. Eksekusinya sampai kayak gini, ini bisa atau enggak gitu. Berangkat lagi dari visi kita ya, visi sebuah brand itu tujuannya untuk apa, sehingga akhirnya menentukan komunitasnya komunitas apa, nanti apa yang harus dilakukan. Betul. Kayaknya seperti apa, kayak gitu ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan, aduh banyak banget nih pertanyaan. Kayaknya kita obrolannya seru banget. Karena kan nggak percaya kalau campaign itu kelihatan iklan banget. Oke, tips untuk mengoptimalkan promo dan campaign melalui komunitas, karena kita tahu milenial sekarang kan nggak percaya sama campaign. Ini nggak, jadi kalau udah ngomongin campaign berarti nggak bisa cuman sama community kan, ada timnya lagi kan gitu. Ada tim digital marketingnya misalnya, jadi emang harus jadi satu kesatuan gitu. Tapi yang pasti kalau yang bagian community spesialisnya itu kan dia sampai eksekusi ya. Gimana si yang community spesialisnya bisa mengkomunikasikan visi brandnya dengan baik aja gitu. Iklan banget juga kan tergantung dari strategi campaign-nya mau dibikin kayak gimana, bakal kayak gimana, komunitasnya siapa aja, bentuk campaign-nya tuh bakal kayak gimana, dan apakah komunitas ini bisa diajak kerjasama atau enggak gitu. Kan banyak kan gitu, ada blogger, ada komunitasnya macam-macam gitu. Halo? Iya, putus-putus nih ya sinyalnya.
Dan udah kenceng Oke, udah. banget di sini sinyal. Oke, oke. Nah, ini Eh, ada pertanyaan lagi nih. ah, Boleh yang contoh kerja sama komunitas mulai dari sampai eksekusinya? Waduh, oke. eh, kalau Zuma sih sebenarnya aku bilangnya bukan community tapi lebih ke kolaborasi, Hmm, kolaborasi dan partnership gitu. Karena kalau kalau kita kan, aku bisa cerita dikit ya tentang Zuma. Zuma iya itu boleh. kan konsepnya dia footwear, jadi base-nya adalah retail and fashion gitu. Jadi saya juga punya base community itu biasanya untuk para Zumani. Aku bilangnya kayak apa ya? Uh, Zumania. Aku bilangnya Zumania tuh kayak base communityku. Itu juga para travel blogger kayak gitu sih gitu. Yang kita tetap maintain untuk kerjasama. Tapi kalau kalau kerjasama Zuma sama komunitas tertentu satu gitu belum. Tapi kalau misalnya kolaborasi dengan Hmm. apa figur, kita udah pernah gitu. Contoh kayak misalnya kita udah bikin kolaborasi dengan Jovi Adiguna sama kolaborasi lagi sama Ayang Cempaka gitu. Tapi eksekusinya dari situ kan kita tetap butuh platform ya, tetap butuh platform untuk kerjasama gitu. Aku juga masih ngandelin kadang beberapa juga teman-teman dari uh, oh coba deh dikontak mereka mau nggak ya gitu. Contohnya kayak kerjasama deh aku kasih sendal produk kita barter kayak gitu ya segampangnya kita aja sih gitu. Yang penting benefitnya tetap dua belah pihak sih gitu. Oh, oke. Ada benefit seorang yang sosok gitu kan, yang pastinya visi Mm-mm. misinya sama dengan brand kita gitu kan, biar tersampaikan. Mm-mm. Komunitas tersebut agar campaign-nya kita maksimal. Waduh. Berat nih, berat. Hmm. Ngomongin job desk. Iya nih kayak anak-anak brand nih kayaknya nih. Job desk KPI tergantung dari ininya, dari yang diminta gitu. Eh, apa? Ya contoh misalnya kita kerja sama brand itu kan udah jelas ya. Biasanya community ini mau apa? Mau blasting kah? Mau jadi buzzer untuk launching produk misalnya. KPI-nya kan juga udah jelas misalnya. Oh, oke ini mau posting sekian banyak community 50 orang untuk posting. Setelah itu eksekusinya setelah posting ada caption tertentu, ada hashtag tertentu, atau misalnya nanti dari situ dibikin giveaway gitu. Itu sama sih gitu. Tapi kalau kalau job desk dan KPI macam-macam beda-beda gitu. Kan ada yang community-nya bentuknya itu memang campaign-nya hanya aja posting feed dan story atau blogger juga sampai ke offline event gitu. Mati ya. Halo? Oke, halo udah. Kayaknya Halo? oke.
Nyambung lagi Oke. nggak nih suaranya? Udah ya? Oh, Udah kedengeran ya. sinyalnya. Ya maaf ya. Halo? Nggak kedengeran nih. Em, halo? Halo? Ya, halo. Nggak kedengeran. Begini deh. Halo? Halo? Iya. Oke. Oke, sorry banget. Nggak tahu sinyalnya lagi. Ya, pada stay at home lebaran dan semuanya kumpul sama keluarga, jadi sinyal ampun-ampunan ya. Padahal kalau buat uh, online biasa itu tuh kan langsung down gitu.
Halo? Ya kedengeran. Halo? Halo? Oh, nih, udah Lanjut. masuk. Hilang lagi. Ah, ini ada eh Gimana cara biar tahu sukses atau tidaknya kerja sama? Secara statistik, kalau secara statistik sih bisa bisa dihitung ya, karena kan kebutuhan untuk goals-nya dengan komunitas itu eh, seperti apa? Katakanlah misalnya, suaraku kedengeran nggak ya? Suaranya. Oke. Halo, udah Halo, keluar ya? ya? Halo. Udah, oke. Ini jauh lebih lancar. Sedih suaranya. Coba padahal obrolan kita tuh udah. Ini jauh lebih lancar ya? Oke. Ya. Gimana cara? Halo, kedengeran nggak ya suaranya? Ya, halo. Oke. Dengar. Oke, secara statistik yang pasti kan sesuai sama KPI. KPI-nya mau kayak gimana? Contoh Mm-mm. misalnya kita kerjasama untuk event, target pesertanya berapa? Setelah itu eksekusinya bakal kayak gimana? Bentukannya posting kah? Atau misalnya, oke, berarti kalau 50 orang butuhnya 50 posting dengan hashtag tertentu, dengan caption tertentu. Setelah itu mereka juga akan share di story misalnya. Nah, apakah itu eh, kan pasti apalagi kalau offline event kan dia bisa misalnya aku mau 10 kotak. Nah, dari 10 kotak kan bisa ditotal, nanti juga bisa dihitung engagement rate-nya berapa kalau misalnya dia eksekusinya sampai ke media sosial gitu. Atau ada juga kayak brand-brand baru yang mereka butuh Hmm. database. Kayak aku mau mereka jadi databaseku, misalnya daftar member dihitung kayak Oh, satu kali event. Dari situ kan bisa kelihatan apakah ini berhasil atau enggak nih eventnya. Nah, dari setelah itu, setelah event selesai,
kita bisa rekap datanya, tarik data dari situ kan kita bisa tahu, oke ini berhasil atau enggak nih gitu. Itu sih. Maksudnya eh, partnership dengan community itu nggak KPI kemudian selesai statistik kita bagus sesuai dengan target, enggak, tapi lebih dari itu adalah maintenance-nya. Yang penting tuh maintenance-nya, gimana kita bisa tetap jaga hubungan baik sama komunitas, kita tetap bisa uh, kerjasama lah untuk kedepannya gitu. Makanya penting banget nih, saya juga selalu kayak tekankan untuk kayak hubungan di sosial media, sekedar like, sekedar komen sama teman-teman dari founder-founder, teman-teman dari apa community-community itu penting banget gitu. Oke. Oke. Kalau tips nih di era sekarang pandemi gini ya, untuk sebuah brand yang mau kerjasama sama community dan bakalan ngadain partnership itu, menurut Kakak Reno gimana? Ada tipsnya nggak di era pandemi kayak gini? Justru menurutku tuh penting banget ya gitu. Mereka community itu kan salah satu platform yang besar. Dia nggak akan mati karena anggotanya ada terus, orang-orangnya ada terus, dan community itu salah satu platform yang loyalty dan komitmennya itu bisa dipegang gitu. Kita bisa. Jadi kalau kayak gini nih, kalau misalnya di tengah pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan, menurut saya kalau kita memang sudah punya database atau sudah punya community, udah kita maintenance dengan baik, ya dengan situasi seperti ini tuh bakal jadi strategi yang bagus gitu. Karena kita kan mungkin di beberapa brand ngulang punya database komunitas yang kuat dan tetap di-maintain gitu. Kalau misalnya perlu ya tetap di-treat dengan baik lah. Meskipun nggak sedang dalam konteks kerjasama ya, karena pasti suatu saat kita pasti masih butuh mereka gitu. Untuk partnership-nya gitu, ataukah di era pandemi gini ya, nggak community bisa dengan seseorang atau bagaimana? Kalau ya, cuman kekuatannya community itu kan karena mereka base-nya banyak kan. Base-nya banyak, makin banyak orang berarti kan kemampuan untuk informasinya tersampaikan dengan baik, impact-nya bisa jadi lebih besar kan. Kayak rantainya tuh jadi bisa lebih luas gitu. Jadi menurut saya kekuatannya community itu se-impactful itu gitu. Dia kalau kayak wave gitu, wave-nya tuh gede banget gitu. Karena gede banget, iya. bekerja sama satu sama lain meskipun beda jenis komunitasnya gitu. Tapi contoh kayak Malang, Jogja yang base komunitasnya juga paling besar gitu ya. Mereka tuh juga kenal satu sama lain, tetap bekerja sama. Kalau misalnya komunitas A bikin event, semuanya datang support gitu. Nanti yang satunya bikin event atau bikin acara datang support gitu. Karena mereka punya ini tadi kan, ada emotional relationnya gitu. Iya, benar-benar. Karena ada value tersendiri yang sebenarnya mereka ingin sampaikan gitu kan. Jadi akhirnya emotional relationship-nya tuh mereka kalau untuk komunitas itu dapat banget gitu ya. Jadi mereka saling dukung. Jadi ketika kita brand kita ini udah cocok nih, visi brand kita udah cocok dengan value dari suatu komunitas, wah itu bakal impact-nya juga bakal besar. Betul, ya, apalagi untuk campaign-campaign yang besar ya gitu. Maksudnya kalau menurut saya nggak cuma berdasarkan company punya budget aja, terus mereka bisa ya maunya apa aja nih bisa diturutin. Tapi menurut saya komunitas kan juga mereka juga punya ini ya, mereka tuh juga punya prinsip community-nya masing-masing yang kayak
kita bisa kerjasama dengan brand tertentu tapi dengan syarat-syarat khusus, misalnya kayak uh, ada do and don'ts-nya lah gitu. Uang sih ya sebenarnya. Betul. Ini ada yang tanya nih. Ini akhirnya terputus nyambung ya gara-gara nih. Halo. Oke. Sinyal. Udah kedengeran lagi. Halo. Halo. Iya. Udah. Ini gara-gara ya kita. Oke. Terus habis itu kalau ngomongnya misal nih ya kita punya brand, tapi kita nggak punya budget nih. Partnership community itu harus pakai budget. Halo. Iya. Halo. Misal nih kita punya brand, kita partnership sama community gitu. Apakah masalah budget gitu, ada finansialnya atau sebenarnya kalau kita partnership sama community itu ada kalanya nggak pakai budget kok gitu. Kalau di era sekarang sih pasti ya kita kan support each other ya gitu, ada Iya. kita tawarin sesuatu ya, apa yang bisa kita support ke community gitu, salah satunya mungkin dalam bentuk financial support yang bentuknya bisa macam-macam gitu kan, bentuknya bisa macam, tapi ada juga kok yang nggak melulu misalnya harus dengan budget, misalnya kerja sama community mereka juga nggak butuh budget tertentu, maksudnya nggak melulu tentang budget, atau kayak misalnya dengan organisasi sosial yang kerja sama community, mereka juga nggak melulu tentang budget gitu. Tapi kalau udah menyangkut brand, karena dia punya identity kan gitu, ada corporate identity-nya gitu yang dibawa, yang pengen disampaikan ke audience, dan itu bentuknya kan ya istilahnya nggak mungkin nggak ada budgetnya kan gitu. Jadi ya pasti ada supporting gitu. Kalau kalau